Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, para ahli pemakmur masjid belum dikasih nama ini, Lafali. Ya? Ya. Yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua wajib bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya. Karena Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak, sangat luar biasa kepada kita. Yaitu salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur panjang, memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan lebih dari semua itu Allah memberikan nikmat iman dan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan ya, untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita semuanya bisa mengikrarkan suatu kalimat yang sangat mulia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan, mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka tetap beristiqomah dalam iman. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka itu para malaikat untuk menyeru alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sekali-kali kalian takut, sedih, khawatir gitu ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang sangat besar, supaya kita percaya diri. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang seperti itu dengan adanya surga ya, yang telah Allah janjikan. Dan janji Allah itu pasti, lebih pasti daripada terbitnya matahari di esok hari. Ya, ini pelajaran penting pertama yang harus kita kantongi adalah tentang keimanan.
iman kepada Allah itu harus dikuatkan. Keyakinan kepada Allah harus dikukuhkan. Pertama, dari yang paling dasar, Rabbunallah, kesaksian kita kepada Allah menjadi penciptanya, menjadi pemelihara kita. Jadi keyakinan kita kepada Allah sebagai pencipta dan pemelihara kita harus ditanamkan secara kuat dalam hati kita. Mengapa? Karena nanti goncangan angin ya semakin tumbuh ke sana itu akan semakin dahsyat ya. Ketika pegangan ini kurang kuat, nanti bisa jadi pohon yang terkena angin sedikit kan ada yang roboh ya. Tapi ada yang kuat gitu ya. Maka untuk supaya suatu pohon dengan gonjangan-gonjangan angin ya saat tahun hujan kuat. Pertama ini harus dipegang. Rabbunallah. Rabb kami adalah Allah. Ya, gitu ya. Rabb itu apa? Nah, Rabb di sini adalah pertama pengertian Rabb itu adalah sebagai zat yang menciptakan. Jadi kita ini bukan sembarangan ya, bukan ciptaan CV pabrik tertentu. Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta dan juga bertanggung jawab atas ciptaannya ya, mencipta dan memelihara. Ini yang pertama-tama kita harus tanamkan. Keyakinan bahwa Allah mencipta kita berarti Allah telah memilihkan kita ya sebagai ciptaan yang terbagus. Karena apa? Karena Allah memberitahu, yaitu dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi. Allah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi. Ya, sebelumnya Allah berfirman dalam suratul Alaq ya bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia. Menciptakan manusia dari tanah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Ya, karena itu manusia akan dipilih menjadi khalifah. Oleh karena itu Allah mengikrarkan bahwa penciptaan manusia adalah penciptaan yang secara struktur tubuh adalah penciptaan yang sempurna. Ya, pada surat At-Tin ya. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia sengaja diciptaan Allah dengan penciptaan yang sempurna. Mengapa? Karena itu akan diberi beban, akan diberi tanggung jawab. Kesempurnaan dalam penciptaan manusia itu karena Allah diciptakan oleh Allah komplit ya komponen-komponennya dibandingkan dengan yang lain. Kalau kerbau tidak punya akal pikiran walaupun dia mungkin secara fisik besar gitu ya, tapi tidak dikasih akal pikiran kan. Itu juga gajah, hewan-hewan yang lain, apalagi tumbuh-tumbuhan ya. Manusia dikasih akal pikiran, dikasih perasaan. Dikasih komponen-komponen yang lengkap ini. Jadi itu yang menjadi dasar manusia akan dijadikan oleh Allah pada saat akan penciptanya sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian dia juga membentuk manusia. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk manusia dengan bentuk yang dikehendaki Allah. Cantik, ganteng, ya kan? Tidak ada hewan lain ya seganteng manusia
manusia kan gitu. Ya. Nah ini luar biasa, sudah sempurna, dikasih akal, pikiran, perasaan dan sebagainya, dikasih bentuk yang paling elok gitu ya. Inilah manusia. Kemudian dikasih tanggung jawab untuk menjadi khalifah, memanfaatkan semua ciptaannya dalam kehidupan manusia. Ciptaan Allah itu tidak terhingga banyaknya. Ada yang mengatakan 18.000 macam ciptaan manusia, makhluk di bumi ini jumlahnya ya. Semuanya itu diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk mengelola ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini pemahaman yang pertama harus ada. Yang kedua, pengertian Rob itu memelihara. Apa artinya? Ketika kita harus menanamkan tauhid pada diri kita merasa bahwa kita itu sedang dipelihara oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah kekurangan dalam pemeliharaannya. Allah menjamin rezekinya ya. Dia menciptakan manusia, maka menjamin eksistensi ciptaannya ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan melindungi ya, terhadap ciptaannya. Bagaimana semua itu terjadi, itu adalah diatur di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, keyakinan dalam diri kita bahwa Allah itu Rabb itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk bersyukur ya. Artinya apa? Kita ini tidak lagi menjadi orang yang memble gitu ya. Orang memble itu orang yang mudah frustasi, orang yang ketakutan, orang yang hidupnya selalu dalam cengkraman kecemasan ya. Karena apa? Karena keyakinan bahwa Allah sebagai pemelihara itu sangat lemah. Tapi kalau kita yakin Allah itu memelihara saya, maka nanti akan dijauhkan daripada kecemasan. Loh, ada Allah yang gitu ya. Jadi selalu dia akan menerlibatkan ya, Allah menggantungkan kepada Allah. Loh, kan ada Allah. Di masa apapun, dalam situasi apapun akan merasa hatinya tenang ya. Tidak cemas. Wala takhafu wala tahzanu ya, tidak ada rasa takut ya, rasa cemas. Karena apa? Karena yakin bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik bagi diri saya, sekalipun saya tidak tahu gitu kan apa maksud Allah. Sekalipun mungkin tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Nah, ini kalau sudah yakin bahwa Allah telah memilihkan kepada kita sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya. Tidak harus ya kita tahu, dan Allah memberikan tidak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena tidak setiap yang kita inginkan itu kita butuhkan. Allah memilihkan yang terbaik untuk kita. Nah, pemahaman tentang ini akan menimbulkan rasa syukur dan percaya diri, gitu ya. Rasa syukur atas setiap pemberian Allah yang diberikan kepada kita, bahwa itu adalah pilihan yang terbaik setelah kita berusaha secara sempurna, agar gitu ya. Setelah kita berusaha secara sempurna, apa yang terjadi pada diri kita itulah yang terbaik yang akan Allah buka nanti rahasianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersabar dan bersyukur. Kemudian juga rasa percaya diri kepada kita ya, supaya kita tidak mudah ya tadi saya katakan tidak mudah memble gitu ya, diterpa oleh suatu ujian ya. Karena suasana ini silih berganti. Suasana silih berganti dan suasana tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Mungkin suasana itu berbentuk kekurangan makan, kekurangan air. Mungkin juga suasana berupa teguran dari orang, atau suasana berupa dari bulian dari orang. Kan suasana ya, suasana yang menerpa kita itu akan datang dari segala penjuru dan segala arah. Ini kalau kita tidak punya cantelan yang kuat, ya, apalagi kalau cantelannya adalah makhluk, ya, maka kita akan mudah frustasi karena apa yang kita harapkan pasti tidak semua terjadi. Ya, kalau harapan-harapan kita kepada makhluk, harapan-harapan kita kepada manusia, maka akan terjadi keputusasaan. Oh, ternyata saya mengharapkan itu, dia begitu ya kan saya sama saya. Oh, saya sudah ngasih dia begitu kok, ternyata saya sudah ini orang yang hidupnya tidak ikhlas karena Allah dan harapan-harapannya kepada makhluk, pasti dia akan hidup menderita. Pasti itu ya. Karena apa? Karena makhluk tidak mungkin akan dapat memenuhi harapan setiap manusia. Nah, inilah keyakinan kita yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Maka ketika kita sudah mengikrarkan Rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat nanti kalau kita sudah istiqomah mempertahankan keyakinan kita hanya kepada Allah, malaikat ini yang akan menyeru kepada kita, tenang aja, tenang, kamu jangan begitu, tenang. Jadi seruan-seruan, bisikan-bisikan malaikat akan membantu kita yang datangnya diperintahkan oleh Allah SWT. Maka tsumastaqamu menjadi sangat penting ketika kita tahu, ya, Rabbunallah, Rabb itu yang menjamin hidup kita, Rabb yang segalanya itu, ya. Lalu kita beristiqomah. Mengapa? Karena akan datang ujian dari segala penjuru, gitu ya. Ujian dari yang kecil, itu pasti akan datang, gitu ya. Sebagaimana buah yang tumbuh, ya. Pertama tidak mungkin buah itu besar dan manis. Buah itu tumbuh dari pentil, itu yang kecil, ya. Dari kecil ini tidak dibiarkan kecil, ya, oleh Allah akan ditumbuhkan. Bagaimana cara Allah menumbuhkan buah ini? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tentu, ya, memberikan piranti vitamin, ya, zat-zat disediakan dari tanah. Tetapi Allah juga mengujinya, ya, kepadanya. Pertama, ya, diterpa angin gitu, ketika dia masih kecil berbuah angin. Kalau gantungannya dia tidak kuat, mungkin kena angin protol, ya, jadi bunga protol. Nanti angin tambah lagi kena hujan, ya kan? Kalau gantelannya nggak kuat, mungkin dia protol, kena hujan protol. Nanti terpa lagi, wah, mungkin yang lebih hebat, ya, disengat panas, ya, disengat oleh panas, kemudian dingin dihadirkan, ya, jadi panas, dingin, kena hujan dan sebagainya, terpa angin, siar-siur, kadang-kadang kena gitu, ya, air jatuh gitu kan. Tapi ketika buah ini bertahan dalam kondisi suasana yang seperti itu, maka lama-kelamaan akan berubah karakteristiknya. Pertama dari rasanya kecut, pahit, gitu ya. Ketika masih kecil itu orang nggak ada yang suka itu saat kecut itu, ya. Ya, lama-kelamaan menjadi besar, rangu, warnanya merah, kemudian rasanya manis, gitu kan. Begitulah sesungguhnya, ya. Ketika kita belum mengenal Islam, belum mengenal tauhid kepada Allah, mungkin
nggak ada orang yang suka, ya kan? Tutur katanya jelek, ya, sikapnya buruk, begitu seterusnya ya. Mungkin kita ingat masa-masa jahiliyah kita mungkin ya, barangkali setiap kita merasakan ya. Tetapi ketika masuk dalam diri kita sifat-sifat tauhid ya, dan seterusnya, maka akan berkembang. Tapi tetap banyak orang yang tidak suka ya. Karena macam-macam manusia ya, macam-macam manusia memang sudah didesain oleh Allah. Ada orang yang diciptakan oleh Allah itu kemudian kepadanya sebenarnya telah diberikan hal yang sama. Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada manusia jalan petunjuk. Tetapi apa? Imma syakira wa imma kafur. Sebagian menerima petunjuk itu dan sebagian menolak petunjuk itu. Jadi siapa yang salah? Allah sudah memberikan kok, tapi ditolak. Yang salah yang nolak, itu kan gitu. Makanya kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku enggak pilih-pilih akan masuk surga. Illa man abas, kecuali yang nolak. Gitu. Kecuali yang nolak, dikasih kok ditolak kan. Sahabat itu gumun. Ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa mereka yang menolak ya Rasul? Maka kata Nabi, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad apa? Mereka yang taat kepadaku dialah yang masuk surga. Sedangkan mereka yang menolak ya nasihat-nasihatku, dia sesungguhnya yang menolak masuk ke dalam surga. Jadi dalam hal ini hidayah sudah diberikan, petunjuk sudah diberikan, jalan hidup sudah diberikan. Tapi ada yang menerima, ada yang nolak. Siapa yang salah? Allah sudah memberikan kok ditolak kan gitu ya. Itu laksana misalnya seperti orang yang mau berjalan di satu tempat. Kemudian ada orang yang mengingatkan, Mas jangan lewat jalan ini, di sana ada sarang penyamun. Nah, itu orang yang akan merampok itu lewat jalan yang lainnya aman. Nah, ada orang yang mengatakan, oh iya terima kasih mas, gitu ya. Ada yang jere sopo lawan naik kuat, gitu. Merasa dirinya hebat gitu ya. Dikasih tahu ada penyamun, nggak percaya dia kan.